Halo parents, apa kabar? Kembali lagi sama saya Lili di Ask Lili. Kali ini saya ingin membahas beberapa kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak supaya mendukung dia untuk bisa belajar membaca. Nah, aku ingin bahasnya pertama mungkin dari fenomena yang terjadi di keseharian kita kali ya. Untuk saat ini ada tuntutan anak yang masuk SD harus bisa membaca. Akhirnya dari umur 4 atau umur 5, anak dileskan membaca. Nah, namanya anak belajar pasti bisa ya, karena diulang-ulang kan. Cuman pertanyaannya, apakah perkembangannya sudah mumpuni sehingga dia memang bisa membaca, atau dia itu bisa membaca hanya karena mengulang suatu hal? Atau ada lagi fenomena yang kayak gini, ada orang tua yang ngajarin membaca tapi kok anaknya nggak bisa-bisa, susah banget ngajarin anaknya. Kenapa nih anak saya sebenarnya gitu kan? Nah, sebenarnya parents, ternyata anak itu harus memiliki beberapa kemampuan dasar supaya mendukung anak bisa belajar membaca. Tahapan perkembangannya dan juga kemampuan dasarnya itu cukup banyak. Tapi saya berusaha rangkum menjadi beberapa dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya parents. Dari yang saya rangkum, kemampuan dasar yang harus dimiliki anak supaya anak bisa membaca itu ada 7. Apa aja? Itu sebenarnya nggak mesti suatu keurutan sih. Sebaiknya itu semuanya dimiliki oleh anak supaya anak bisa belajar membaca dengan baik. Yang pertama itu adalah kemampuan persepsi visual. Supaya anak bisa membedakan antara huruf, maka dia harus bisa membedakan antara bentuk dulu nih. Kalau dia sudah bisa membedakan antara bentuk, tentunya ketika dia belajar huruf yang berbeda-beda akan lebih mudah dibanding dengan anak yang belum tahu perbedaan bentuk-bentuk lalu diajarkan ke 26 huruf. Pastinya susah. Apalagi ketika huruf itu dikombinasikan dengan huruf yang lainnya, makin pusing. Aktivitas apa yang bisa membantu anak untuk mengembangkan kemampuan persepsi visualnya? Kita bisa dari hal yang simpel dulu, membedakan geometri. Ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi. Anak diminta untuk misalnya mengelompokkan mana yang bentuknya sama. Itu kan yang paling mudahnya ya, karena benar-benar berbeda. Lalu kalau misalnya anak yang udah bisa, perlu tantangan lebih, kita bisa mencarikan permainan, mencari perbedaan dari 2 gambar, atau mencari benda yang tersembunyi di antara gambar yang banyak itu. Yang kedua adalah kemampuan fonologi. Fonologi ini adalah terkait dengan kemampuan anak membedakan bunyi yang ada dalam bahasa. Namanya kalimat terdiri dari banyak kata, dan kata terdiri dari beberapa bunyi, right? Bunyi itu bisa jadi ada yang mirip. Kalau misalnya anak memiliki kemampuan untuk membedakan bunyi yang mirip tadi, maka dia tidak akan ada masalah ketika belajar membaca bunyi yang hampir serupa. Misalnya M sama N. Kalau misalnya anak bisa membedakan N, M dengan jelas, maka dia juga ketika membaca atau menyimbolkan dengan simbol tulisan yang akan lebih mudah. Ini juga akan membantu anak dalam menyerap suatu kosakata yang baru. Misalnya gini, anak kecil mendengar kata masyarakat. Masyarakat itu kan suatu kata yang panjang ya. Nah, orang tua bisa membantu anak membreakdown kata masyarakat tadi menjadi beberapa bunyi. D tadi itu adalah masyarakat. Itu akan membantu anak selain bisa mengucapkan dengan benar, juga bisa membantu dia dalam berstrategi ketika nanti menghadapi suatu kosakata yang baru. Nah, aktivitas apa yang bisa menstimulasi anak dalam kemampuan ini? Kita bisa mengajak anak untuk mendengarkan nursery rhyme yang punya kata-kata yang mirip. Seperti lagu Humpty Dumpty, ada Humpty, ada Dumpty. Nah, itu kan sebenarnya mirip tapi beda. Nah, jadi anak bisa lebih terstimulasi untuk, oh iya ternyata ada suara-suara yang mirip tapi beda. Kalau anaknya sudah lebih besar, kita bisa ngajak dia untuk mencari kata-kata yang awalannya sama. Misalnya, kayak, kita cari kata-kata yang awalannya mak yuk gitu. Misalnya, oke, mama katanya mandi. Kalau adek apa? Misalnya, adek nangis. Nangis mah kan emak, bukan mak. Oh iya ya, beda.
gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah kemampuan artikulasi. Kemampuan artikulasi adalah kemampuan mengucapkan suatu bunyi dengan tepat. Nah, kalau misalnya anak udah bisa mengucapkan dengan benar, itu biasanya dia akan lebih mudah ketika dia belajar membaca. Contohnya yang paling sering atau paling banyak dialami oleh anak-anak mungkin sulit mengucapkan R dengan benar ya. Ketika dia belajar membaca, misalnya dia masih belum baik nih dalam mengucapkan R gitu, terus dipaksa untuk belajar membaca, dia akan kebingungan karena ketika dia menghadapi huruf L, dia akan membacanya L. Lalu ketika dia menghadapi huruf R, dia juga akan membacanya L. Jadi dia kan bingung bedanya L yang ini sama L yang ini tuh apa gitu, dia belum paham. Jadi sebelum anak belajar membaca, pastikan dulu anak sudah memiliki kemampuan ucap yang benar. Aktivitasnya seperti apa nih supaya bisa menstimulasi anak untuk bisa mengucap dengan benar? Oke. Misalnya ketika anak mengucap dengan kurang tepat, kita dengerin dulu dia sampai selesai. Kalau dia udah selesai baru kita perbaiki. Misalnya, oh kamu pengen makan pisang ya gitu. Kita sebutin kata yang benarnya untuk mencontohkan dia untuk mengucapkan dengan benar. Nanti pelan-pelan kita juga ajak dia untuk mengucap dengan benar gitu. Makan pisang. Lalu yang keempat adalah kemampuan mendengarkan. Ini kemampuan yang penting soalnya ketika mendengarkan, anak itu bisa belajar untuk mendapatkan kosakata baru, lalu juga belajar struktur bahasa, lalu juga melatih auditori memori mereka. Oke. Ketika membaca, tentunya kita perlu memiliki kosakata yang cukup banyak. Kalau misalnya ada kata yang tidak kita pahami, tentunya kita akan bingung, ini apa sih maksudnya gitu kan. Lalu struktur bahasa juga akan mempengaruhi makna dari apa yang kita baca. Lalu auditori memori ya. Ketika dia membaca satu kalimat dari ujung sampai ujung, kalau ada informasi yang dia lupakan, tentu makna dari kalimatnya jadi berbeda kan atau rusak gitu. Tapi kalau misalnya anak memorinya baik, dia bisa mengingat dari ujung sampai ujung, itu akan jauh lebih mudah. Aktivitas apa nih yang bisa membantu anak untuk memiliki kemampuan mendengarkan yang baik? Tentunya bisa dengan mendengarkan cerita. Nah, misalnya nanti setelah mendengarkan cerita, kita tanya nih, tadi dari cerita adek sukanya di bagian yang mana dek? Ajak dia untuk menceritakan ulang gitu. Sebenarnya itu sambil ngecek juga apa yang dia tangkap udah tepat atau belum gitu kan. Terus selain mendengarkan cerita, juga bisa dengan mengikuti instruksi. Misalnya gini, kita mau masak, sama-sama masak. Mama bikin adonan, adek bikin adonan. Terus kita harus ngapain dek? Masukin dulu terigunya, masukin gula, diaduk-aduk, kasih air misalnya. Dengan dia mengikuti kegiatan kayak gitu, dia akan berlatih untuk mendengarkan instruksi dan melakukan kegiatan sesuai dengan instruksinya. Yang kelima adalah kemampuan kosakata dan juga konsep. Dalam membaca, kita harus memiliki kosakata yang baik. Kalau misalnya kita paham dengan kata-kata yang dibaca, tentunya kita akan lebih bisa paham dari maksud tulisan itu apa gitu kan. Kayak contohnya ketika baca tulisan bahasa Inggris deh gitu ya. Kalau misalnya ada kosakata yang kita nggak paham kan kayak, ini maksudnya apa ya? Cari dulu di kamus, ini maksudnya apa ya? Aktivitas apa aja sih kira-kira yang bisa membantu mengembangkan kosakata anak? Oke, diantaranya yang pertama, kita bisa ngajak anak-anak untuk keliling di lingkungannya dia aja sekitarnya, bisa itu di rumah atau mungkin di luar maksudnya di lingkungan komplek gitu ya, sekitarnya jalan-jalan, perhatiin lingkungannya, kira-kira ada nggak benda yang dia belum tahu. Kalau ada, suruh dia nanya. Atau kita bisa ngajak anak untuk menyebutkan kata-kata dari kategori tertentu, misalnya, ayo kita sebutin nama-nama pohon yuk, atau kita sebutin nama-nama buah, atau kita sebutin nama-nama sayur, atau nama apapun itu yang berdasarkan kategori. Permainan berikutnya yang bisa membantu mengembangkan kosakata anak adalah main mencari kebalikan kata dari suatu kata. Misalnya, apa itu kebalikan dari basah? Kemampuan selanjutnya adalah kemampuan untuk membedakan kanan dan kiri. Nah, kenapa kemampuan ini penting? Karena ketika belajar membaca, ada huruf-huruf yang perbedaannya itu hanya
ngadepnya ke kanan atau ke kiri. Dan juga kalau membaca, kita harus membacanya dari sebelah kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Nah, gimana caranya untuk bisa membantu anak memahami mana itu kanan, mana itu kiri? Nah, yang pertama, kita harus mengembangkan sense of awareness dari dirinya dia dulu. Jadi kita manfaatin apa yang ada dalam tubuh dia. Kita manfaatin dari tangan ada dua, ada yang kiri, ada yang kanan. Yang kanan itu yang untuk apa, yang kiri itu untuk apa. Terus juga kita bisa memanfaatkan aktivitas melompat mengikuti arah. Misalnya, ayo kita melompat ke sebelah kanan 2 kali ya, melompat ke kiri 3 kali ya. Berarti kiri itu satunya yang bukan untuk makan nih. Kita melompat ke kiri 3 kali, 1, 2, 3. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk memahami simbol. Kenapa kemampuan ini itu penting? Karena ketika anak belajar membaca, dia harus menyadari bahwa apa yang terucap, apa yang biasa dia sebut, itu bisa disimbolkan dengan suatu tulisan. Belajar memaknai simbol itu adalah belajar mengasosiasikan sesuatu yang tercetak dengan pemahamannya dia. Aktivitasnya apa nih? Kalau misalnya lagi jalan-jalan naik komuter lain, kita lihat di kereta ada simbol, misalnya duren dicoret, terus ada orang pakai tongkat, terus ada juga sendok garpu, artinya apa gitu kan. Atau kalau misalnya mau kita bawa di kehidupannya sehari-hari, misalnya si anak nih punya jadwal, bangun tidur jam berapa, habis bangun tidur mandi, habis mandi makan, habis makan belajar. Itu jadwalnya dia, kita ganti dengan gambar yang mewakili kegiatannya dia. Misalnya mandi, kita ganti dengan gambar bak. Makan, kita ganti dengan gambar piring dan sendok garpu. Parents, sejauh ini dari 7 kemampuan tadi, berapa nih yang udah dimiliki anak dan berapa yang masih perlu pengembangan? Mudah-mudahan video aku kali ini bisa insight untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulasi anak-anaknya di rumah ya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!